Yesus terangkat ke surga, naik ke takhta Bapanya. Para malaikat menyembah sambil berlagunan merdu Hosana, agunglah namanya, sembahlah Sang Raja penakluk nan jaya. Marilah bersujud dan tunduk padanya. Pujilah Sang Kristus, pujilah namanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian. Juga kepada segenap umat yang merayakan Ekaristi lewat live streaming di rumah masing-masing. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan, yang mana gereja mengajak segenap umat beriman turut merayakan pesta iman ini. Kristus naik ke surga menandakan kemuliaan Yesus yang kini dinyatakan oleh Bapanya, bahkan sebagai yang duduk di sebelah kanan Bapa. Sehingga dengan kedudukannya ini ia mempunyai kuasa atas kehidupan dan kematian setiap orang. Kenaikan Yesus menjadi penyataan sempurna bahwa dia tidak hanya meninggalkan para rasul, meninggalkan para murid, tetapi dia selalu hadir mendampingi para murid, para rasul, bahkan gerejanya di mana saja berada. Karena kini Kristus tidak lagi hadir secara fisik, namun ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga kehadiran Yesus menjadi sempurna karena sungguh-sungguh bisa hadir dalam setiap situasi kehidupan umat manusia, kehidupan umatnya. Mari saudara-saudari kita persatukan diri kita ini dalam Ekaristi, karena dalam Ekaristi inilah Tuhan Yesus hadir secara konkret dan nyata bagi kita sekalian. Dan kita juga akan persembahkan doa-doa kita untuk segala berkat dan kemurahan Tuhan, juga segala permohonan. Mari saudara-saudari kita menyatakan penyesalan dan segala dosa kita mohon belas kasihan pengampunan dari Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah manusia pertama yang naik ke surga dan ikut serta dalam kemuliaan dan kekuasaan Bapamu. Engkau telah bangkit dan naik ke surga agar kami dapat ikut serta dalam kekuasaan yang mengalahkan maut dan dosa. Kriste
Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah jaminan bahwa kami gerejamu akan mengikuti kemuliaan-Mu, karena Engkaulah kepalanya yang sudah mendahului kami masuk ke dalam kemuliaan abadi. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus Dei, benediximus Dei, adoramus Dei, glorificamus Dei, gratias audimus ibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa hari ini Putra Tunggal-Mu penebus kami telah naik ke surga. Curahkanlah rahmat-Mu agar hati kami pun selalu terarah ke surga. Semoga kami bersuka cita karena kenaikan Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami ini. Bapa yang Maha Rahim, kami juga bawa
segenap doa kami, ungkapan permohonan dan syukur kami. Khususnya kami bersyukur bersama dengan keluarga Pak Heri Wijaya, Ibu Yuli Thohir atas segala berkat penyertaan, bimbingan dan pertolongan perlindungan dalam hidup, dalam segala usaha dan pekerjaan. Berikanlah selalu kegembiraan dan sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera, serta kesehatan di tengah keluarga. Juga kami mohon rahmat penyertaan-Mu bagi saudari kami, Christina Sujauti, yang akan menjalani operasi angkat kandungan di Amerika pada hari ini. Semoga Engkau tetap mendampingi, menguatkan Christina, dan juga semoga nanti operasi boleh berjalan baik dan ia segera sembuh pulih dari sakitnya, supaya selalu dapat memuji, bersyukur, dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan setiap hari di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Bapa yang Maha Baik, kami percayakan juga nasib saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Victor Setia Budi Cia, Ibu Magdalena Paemba, Bapak Marianus Sene, Ibu Martin Sae, Oma Maria Eni Lengkong, Opa Lim Chongkang, Pastor Matius Bakolu dan Pastor Linus Oge, dan semua saudara-saudari kami, segenap umat-Mu yang telah menghadap Dikau, terlebih mereka yang meninggal hari-hari belakangan ini. Semoga Engkau melimpahkan rahmat, kerahiman, belas kasihan, supaya saudara-saudari kami boleh beristirahat dalam ketentraman dan damai. Dampingilah dan kuatkanlah serta berikanlah penghiburan iman bagi segenap keluarga supaya mereka tetap tabah, sabar, dan penuh harapan kepada Dikau. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus pada hari ini ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Katanya, kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya sampai sebuah awan memisahkan dia dari pandangan mereka. Ketika masih menatap ke langit, setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti
kamu lihat dia naik ke surga. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Allah telah naik diiringi sorak-sorak. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorak. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni
kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang disebut bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah dan ajarlah sebuah bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, perayaan hari ini, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bagi kita umat beriman Katolik di seluruh dunia adalah perayaan syukur, perayaan sukacita, perayaan iman. Memang di satu pihak, kenaikan Yesus ke surga tentulah menjadi saat-saat yang menyedihkan bagi para murid, para rasul, karena harus berpisah dengan gurunya, harus berpisah dengan harapan mereka, andalan mereka dalam hidup. Tetapi Yesus mengatakan kepada para murid, kamu akan menjadi saksiku dan kamu akan diberikan kuasa seperti saat aku mewartakan Kristus, mewartakan kerajaan Bapa di surga. Nah, jadi kepergian Yesus ke surga, naiknya Yesus ke surga bukanlah berarti Yesus tidak lagi mau mendampingi para muridnya, mendampingi gerejanya. Justru kenaikannya ke surga menjadi saat-saat penyempurnaan, pendampingan Yesus bagi gerejanya, bagi umatnya, bagi seluruh orang yang mau percaya. Karena Yesus tidak lagi membutuhkan kehadiran fisik, tetapi dia hadir secara mulia yang melewati ruang dan waktu. Maka Yesus bisa hadir sewaktu-waktu dan setiap saat dan di mana saja kita berada. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, ingatlah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, dalam Injil Matius 28 ayat 20. Jadi kita boleh merenungkan beberapa poin kenaikan Yesus ke surga ini. Sekurang-kurangnya ada 3 poin yang bisa kita renungkan atau refleksikan. Pertama, kenaikan Yesus ke surga adalah pemuliaannya, yang mana menurut Markus 16 ayat 19, dengan kenaikannya ke surga, Yesus kini duduk di sebelah kanan Bapa. Apa artinya duduk sebelah kanan Bapa? Bahwasanya dia diberikan kuasa atas bumi dan juga atas surga. Dan semua hal yang pernah diajarkan, disabdakan, dikatakan, bahkan semua hal yang pernah dilakukan, segala mukjizat, segala kebaikan, segala pengorbanan, dan juga penyembuhan, pemberian makan, bahkan juga menghidupkan kembali orang mati yang bangkit mulia, kini dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Tuhan meneguhkan kembali semua kata-kata dan tindakan Yesus. Itu yang pertama, Yesus dimuliakan. Sehingga bagi kita adalah suatu sukacita, karena apa yang kita imani, Yesus yang kita imani ini adalah sungguh-sungguh ada di surga, kemuliaan Bapa bersamanya. Dan yang kedua, kenaikannya ke surga menjadi pemenuhan kuasanya. Karena duduk di sebelah kanan Bapa, ia kini diberikan kuasa untuk mengatur bumi dan surga. Karena itu betullah apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Lukas bab 23 ayat 43, ketika seorang penjahat saat-saat disalibkan bersama dengan Yesus bertanya dan meminta dengan sangat, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus langsung menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi jauh-jauh hari Yesus sudah mengungkapkan dia punya status sebagai raja walaupun ia disalibkan. Tetapi dia sudah tahu bahwa dia adalah raja semesta alam. Dan kini kenaikannya ke surga adalah ungkapan penyempurnaan kata-katanya. Aku adalah raja semesta alam dan juga hakim dunia. Kerajaan Yesus tidak tercakup, tidak hanya membatasi waktu atau kelompok tertentu atau wilayah tertentu, tetapi seluruh dunia ini dia meraja. Karena itu dia juga bagi kita umat beriman adalah jaminan keselamatan,
Dia adalah penebus bagi kita. Dan kenaikannya ke surga ini mengungkapkan kembali apa yang sudah dikatakannya dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata-kata Yesus ini adalah penyempurnaan saat-saat ia naik ke surga. Dia kini menjadi jalan kehidupan dan keselamatan kita, penebusan bagi kita. Bisa kita bayangkan ya, kita yang mengimani Yesus, kita yang mengikuti Yesus, tidak mungkinlah kalau kita hidup yang benar, penuh kasih dalam hidup setiap hari akan ditolak oleh Yesus. Pasti dia menjamin kita, memberikan keselamatan, memberikan tempat yang layak. Bukankah juga ia pernah mengatakan, aku pergi kepada Bapa, dan karena itu jangan gelisah, jangan cemas, aku menyediakan tempat bagimu. Jadi kita orang yang beriman kepada Yesus, orang-orang Katolik, orang-orang Kristiani, itu bersuka cita luar biasa. Karena jaminan keselamatan kita, asuransi yang paling bernilai, paling berharga ada pada Yesus. Itulah yang menjadi sukacita kita. Tetapi jangan lupa ada poin yang ketiga, di mana Yesus menginginkan supaya kita pergi ke segala penjuru dunia, bukan hanya di Yudea, di Samaria, Galilea, tapi seluruh dunia kita dipanggil untuk mewartakan Kristus, menjadi duta kasih Yesus, menjadi pewarta kabar sukacita dan kabar keselamatan. Yesus mengatakan, aku mengutus kamu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ingatlah aku akan menyertai kamu sampai selamanya. Jadi menjadi pewarta itu tentu banyak tantangan, banyak cobaan, bahkan banyak ujian. Karena itu Yesus tahu apa yang perlu bagi kita, yaitu penyertaannya. Dia mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau kita melaksanakan pewartaan dengan iman dan kasih, pasti Yesus menemani, pasti Yesus menguatkan, pasti Yesus menolong, dan pasti Yesus itu memberikan rahmat-Nya. Sehingga bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan, penuh kesulitan ini, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu putus asa. Memang kita menghadapi bahaya pandemi virus corona, tetapi segala sesuatu akan berakhir baik. Ini sikap orang beriman penuh harapan, karena Yesus adalah pendamping, penolong, dan penebus kita. Saya menutup renungan kita ini dengan satu kisah. Ada legenda Afrika, dikatakan Allah selalu memperhatikan dunia atau bumi ini, tetapi dia melihat bumi ini penuh dengan carut marut, penuh dengan huru hara, penuh dengan derita, kesusahan. Karena itu Allah tidak menginginkan kesusahan bagi dunia. Dia mau mengirimkan bala bantuan kepada dunia. Maka dia mengajak seluruh makhluk. Dia memanggil singa. Maukah dia mengantarkan bala bantuan, pertolongan, macam-macam sembako, segala macam kebutuhan yang dibutuhkan dunia, dibutuhkan umat manusia. Apa yang dikatakan singa? Tuhan, saya sibuk, banyak pekerjaan saya. Tuhan mengatakan baik. Dia pindah kepada binatang yang lain, gajah yang lebih besar. Maukah engkau membantu saya membawa bantuan kepada dunia, kepada umat manusia? Gajah mengatakan, tak usahlah, saya malas. Jadi alasan kemalasan, cuek. Lalu akhirnya Allah meminta bantuan langsung kepada manusia. Tapi manusia kita tahu macam-macam alasan, macam-macam dia punya itu dalih, sehingga tidak jadi karena manusia enggan untuk menyampaikan bala bantuan kepada dunia, kepada sesamanya. Akhirnya Tuhan beralih kepada unggas. Unggas ini ya kecil-kecil, ya, kurang daya, tetapi ketika ditawarkan untuk membantu Allah, membantu Tuhan, mereka mengatakan senang hati, kami mau membantu, tetapi tolonglah supaya bantuan-bantuan itu dipaketkan kecil-kecil supaya kami sanggup memikulnya. Jadi Tuhan membuat itu bantuan dengan paket yang kecil-kecil, dan mereka membawa bantuan itu dengan senang hati, dengan memikul dengan penuh kegembiraan sambil bernyanyi bersiul-siul. Lama kelamaan beban-beban yang mereka bawa ini menyatu dengan hati mereka, menyatu dengan diri mereka,
sehingga semakin lama semakin ringan, dan akhirnya mereka bisa terbang ke langit yang biru, ke surga abadi. Mereka sukacita. Apa yang bisa direnungkan dari cerita legend ini? Bahwa ketika kita dipanggil dan diserai tanggung jawab oleh Allah, oleh Yesus, tetapi dengan hati yang sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kasih, akan menjadi sukacita kita yang melimpah dalam hidup, bahkan akan menghantar kita ke langit biru, ke surga yang tinggi, dan bertemu dengan Yesus, Sang Junjungan pemuliaan kita. Itulah kegembiraan sukacita ketika kita dipercaya dan mau ambil bagian dalam pelayanan. Sebagaimana Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Amin. Mari saudara-saudariku kita berdiri, kita meneguhkan iman kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, Yesus Tuhan kita sudah bangkit dan hidup selama-lamanya, maka kita mau datang kepadanya berdoa juga kepada Bapa. Maka marilah kita berdoa dengan perantaraannya untuk segala kebutuhan gereja dan kebutuhan dunia. Kita menjawab doa atau seruan kita, "Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan." Bagi para pemimpin serta warga gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin dan warga gereja menerima dan melaksanakan perutusan mereka, mewartakan kabar baik kepada semua bangsa dan budaya. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi umat yang memandang ke surga dan berharap atas pertolongan Allah, ya Bapa, semoga doa umat yang berharap kepadamu didengarkan, dan semoga mereka melibatkan diri pula untuk menunjukkan belas kasihan dan kebaikan terhadap sesama. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terlibat dalam aksi sosial, baik melalui LSM maupun melalui seksi sosial paroki, ya Bapa, semoga para aktivitas sosial bekerja dengan tidak kenal lelah untuk memperjuangkan keadilan sejati bagi semua orang, bahkan yang terkecil sekalipun, dalam semangat kerukunan dan cinta kasih. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang menghadapi saat akhir hidupnya, ya Bapa, semoga mereka yang akan Kau panggil, Kau perkenankan bergabung dengan Yesus Tuhan kami, yang pada hari ini diangkat ke surga, ke rumah-Mu, ya Bapa, dan semoga mereka mendapat bagian dalam kemuliaan-Nya. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi jemaat-jemaat Kristiani, ya Bapa, semoga Kristus hidup di tengah-tengah kami dan memberikan Roh-Nya kepada kami untuk saling mendukung dan meneguhkan dalam harapan serta semangat pelayanan. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Allah Bapa sumber harapan dan kehidupan, Putra-Mu tidak Kau tinggalkan dalam kematian. Kepadanya telah Kau berikan kehidupan, bahkan kemuliaan dengan peninggiannya di surga. Kami menaruh harapan pada Dikau melalui Putra-Mu yang membawa penebusan, membawa juga kerajaan di tengah-tengah bumi ini, supaya semua umat manusia
bersukacita mengalami damai sejahtera. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Naik ke surga cemerlang, haleluya. Kristus Sang Raja sang menang, haleluya. Di kanan Allah Bapanya, haleluya. Dialah Raja semesta, haleluya. Isi Mazmur telah genap, haleluya. Kristuslah maksud Alkitab, haleluya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkaulah pengasih penyayang. Semoga roti dan anggur yang kami persembahkan dan kami mohonkan berkat-Mu ini memperbaharui hubungan kami dengan Dikau dan sesama. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 10. Doa syukur agung 10. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada hari ini Tuhan kami Yesus Kristus, Raja mulia, pemegang atas dosa serta maut, mengangkat kami semua dan menjamin kehidupan kekal bagi kami. Para malaikat takjub menyongsong Dia, pengantara tunggal antara Allah dan manusia, hakim atas dunia dan Tuhan atas segala kuasa. Ia pulang kepadamu ya Bapa, tidak untuk meninggalkan kami manusia yang lemah ini, tetapi untuk semakin mengokohkan harapan kami bahwasanya Dialah kepala dan pokok pangkal gereja, merintis jalan ke surga bagi kami anggota-anggota tubuhnya. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Salam
Sanctus Dominus Deus Baon Pleni sunt celi et terra gloria tua Hosana in excelsis benedictus qui venit in nomine Domini Hosana in excelsis. Doa syukur agung 10. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu kepada kami. Ia wafat dan bangkit bagi kami hendak menunjukkan jalan kepada hidup abadi, yaitu jalan cinta kasih. Ia sendiri mendahului kami menempuh jalan itu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang maha baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu Yesus mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Dan Allahku. Allahku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putramu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah,
hati. Terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman, ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes Likuada dan para uskup semuanya. Semoga orang-orang Kristen boleh menikmati kegembiraan Paskah, sehingga mereka dapat membawa kegembiraan itu kepada semua orang yang sedang bersedih hati. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu.
Anak domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan kenaikannya ke surga. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang Aku datang menyambutmu. Saudara-saudari, kita doakan doa spiritual, doa komuni batin atau komuni spiritual. Yesusku, Aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir kini dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Saudara-saudariku, mari kita bersama-sama mendoakan mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan kami, bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Baik,
Kami bersyukur karena Kau perkenankan merayakan kenaikan putra-Mu ke surga yang membuka jalan keselamatan bagi kami. Semoga kami selalu setia dalam peziarahan hidup kami ini dan selalu mengikuti jejaknya, sehingga suatu saat nanti kami pun Kau perkenankan memandang wajah-Mu dalam keabadian. Demi Yesus Kristus putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, kita bersyukur karena hari ini segenap umat beriman boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, sebagai pastor paroki, saya mengucapkan selamat untuk kita semua atas hari raya ini. Dan yang ketiga, juga kami mau menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada semua umat, semua orang, semua pihak yang turut mendukung pelayanan kami atau pelayanan kita di gereja paroki Kristus Raja Andalas selama masa pandemi ini, khususnya lewat pelayanan live streaming atau online. Keempat, banyak terima kasih kepada semua umat, saudara-saudariku di mana saja berada, yang memberikan bantuan dana melalui transfer di rekening atau juga berbagai macam cara memberikan bantuannya, termasuk memberikan kolekte untuk gereja dan kolekte pembangunan gereja. Kita sudah memulai sejak hari Senin pembangunan gereja kita, pekerjaan-pekerjaan, dan tentulah bagi kita semuanya, kita tidak hanya bekerja begitu saja dalam arti bangunan ini dikerjakan, tetapi butuh dukungan dana untuk kita semua. Mari kita berdoa dan juga kita bahu-membahu saling mendukung dalam pelayanan, terlebih lagi dalam upaya kita merampungkan, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi pekerjaan kemuliaan Tuhan membangun gerejanya. Semoga nanti menjadi berkat bagi kita semua dalam hidup, berkat bagi segenap umat, dan berkat bagi masyarakat kita. Amin. Kita berdiri mohon berkatnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Hai pujilah segala bangsa, Maria Bunda Penebus. Tak ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh, ingatlah ya Bundaku,